Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Dikejar Cinta Murid Somplak, episode 12, Bumi Suka Sama Kamu, karya Via Raya. Reswara menoleh ke arah ranjang di belakang Bumi. Ia berpikir sejenak dan baru mengingat kejadian di mana Mintaka mengembalikan bekal yang ia berikan. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan, tetapi lekas menghilang dan berubah biasa saja. Iya, makan aja. Lagian yang dikasih juga gak mau. Balas Reswara mengangguk. Udah, gak usah dipikirin. Pamin emang gak menghargai bekal pemberian kamu, tapi aku dengan senang hati menghargainya kok, kata Bumi berusaha menghibur. Makasih, balas Reswara memahami maksud ucapan Bumi. Sama-sama, aku juga makasih, kata Bumi sambil menunjukkan kotak bekal yang telah ia ambil dari tote bag. Gadis itu hanya menghela nafas sambil menatap Bumi. Meski kecewa, tetapi setidaknya masih ada yang mau menghargai niat baiknya. Ya, meskipun orang itu adalah Bumi dan bukan Mintaka. Kalau dilihat-lihat, kamu itu ganteng loh, Mi, celetuk Reswara setelah beberapa saat memperhatikan Bumi yang sedang sibuk makan. Mendengar ucapan Reswara, sontak membuat leher Bumi terasa kering bertepatan dengan ia menelan makanan. Pemuda itu menelan dengan susah payah sambil memukul-mukul dadanya. Kenapa, Mi? Keselak? Tanya Reswara beranjak turun. Bumi menggeleng dengan tangan yang masih menepuk-nepuk dadanya. Air, aku haus mau minum. Sebentar. Reswara lekas mengambil air dan kembali dalam sekejap. Ini, imbuhnya sambil menyodorkan segelas air. Pemuda itu langsung meraihnya dan meneguknya hingga habis. Kemudian ia menatap canggung ke arah Reswara. Kamu serius bilang aku ganteng? Tanya Bumi kemudian. Ya serius lah, masa bohong? Coba kamu cukur rambut gondrong kamu ini. Gadis itu menyentuh dan sedikit menarik rambut panjang Bumi. Abis itu pakai baju yang rapi dan jangan merokok. Lihat, bibir kamu udah mulai menggelap. Imbu Reswara dengan sangat detail. Penampilan Bumi memang terlihat seperti seorang berandalan. Rambut panjang, baju berantakan, bibir yang mulai menghitam. Hal itu terjadi karena sejak kelas 1 pemuda itu sudah mulai merokok. Masa sih? Bumi menyentuh rambutnya dan berganti menyentuh bibirnya. Masa? Lihat sendiri nih kalau nggak percaya. Reswara membuka aplikasi kamera di ponselnya dan mengarahkannya pada Bumi. Aku saranin buat berhenti ngerokok karena cewek gak suka cowok perokok, sambung gadis itu. Kalau kamu gak suka juga? Tanya Bumi sedikit ragu. Untuk apa ia bertanya seperti itu? Apa ia menyukai Reswara makanya ia ingin tahu? Ya iyalah, masa enggak? Semua pria di keluarga aku gak ada satupun yang merokok. Jadi aku pengen punya suami yang gak ngerokok juga. Contohnya kayak Pak Min yang bibirnya merah merona badai. Jelas Reswara panjang lebar dengan raut bersinar. Pokoknya setiap kali mengingat Mintaka perasaannya langsung berubah. Di keluarganya dari kakek, ayah dan pamannya tidak ada yang merokok. Bahkan kedua adiknya yang saat ini menginjak kelas 1 menengah atas pun tidak ada yang merokok.
Oh gitu, oke aku ngerti. Bumi mengangguk-angguk sambil membuat keputusan. Mulai hari ini aku bakal berhenti ngerokok. Imbuhnya dalam hati. Bagus, emang kamu harus ngerti. Kalau nggak ngerti, dijamin gak bakal ada cewek yang mau sama kamu. Ujar Reswara yakin. Aku tahu. Ngomong-ngomong, kamu nggak makan, Res? Bumi merasa tidak enak karena bekal hampir habis dan semuanya ia lahap. Enggak, nafsu makan aku udah hilang, Mi. Reswara menggeleng sambil menghela nafas berat. Ya udah, kita ke kelas yuk. Sebentar lagi waktu istirahat udah mau habis. Ajak Bumi. Iya, ayo. Balas Reswara sambil bersiap. Bumi merapikan kotak bekal dan memasukkannya ke dalam tote bag. Kemudian ia menyerahkannya pada Reswara sambil mengucapkan kata terima kasih. Hidung kamu udah gak sakit lagi kan, Res? Tanya Bumi perhatian. Udah enggak kok, sahut Reswara sambil menyentuh dan sedikit menekan hidungnya. Mereka berjalan menuju kelas dan sepanjang jalan sudah banyak anak-anak yang berjalan menuju kelas mereka. Sampai di depan kelas, Bumi meminta agar Reswara masuk lebih dulu. Kemudian ia berlari menjauh entah kemana. Bumi kenapa, Res? Kok lari-larian? Tanya Esther sambil menyentuh bahu Reswara membuat sang empu berjengit kaget. Gak tahu, sahut Reswara sambil mengedikan bahunya. Tadi kamu makan sama Bumi? Tanya Esther penasaran. Pasalnya ia melihat dari kejauhan mereka jalan berdua. Enggak kok, dia makan sendiri, balas Reswara. Bumi memang makan di ruangan yang sama dengannya, tetapi ia tidak makan berdua. Hanya Bumi saja yang makan dan memakan habis bekalnya. Jadi ia tidak berbohong karena kenyataannya memang seperti itu. Panggil Reswara. Kenapa? Tanya Esther sambil mengerutkan keningnya. Mereka berjalan masuk ke dalam kelas dan duduk di kursi mereka masing-masing. Kalau kata aku, apa yang kamu omongin tentang Bumi gak bener deh, kata Reswara setelah melihat sikap dan perhatian Bumi tadi. Gak bener gimana? Tanya Esther semakin mengerutkan keningnya dalam-dalam. Selamat siang anak-anak, kata guru pembimbing membuat semua murid mengalihkan perhatian padanya dan tidak terkecuali dengan Reswara dan Esther. Bumi kemana sih? Udah ada guru tapi belum balik juga, batin Reswara. Akhirnya pelajaran pun dimulai. Reswara membuka tas dan mengeluarkan buku pelajaran beserta alat tulis. Kemudian ia mulai fokus dengan apa yang guru pembimbing jelaskan. Namun tidak lama kemudian, Bumi datang dan meminta maaf pada guru pembimbing karena terlambat masuk. Ini buat kamu, Res, buat ganjil perut, kata Bumi sambil menyodorkan botol air mineral beserta 3 bungkus roti. Jadi kamu terlambat cuma buat beli ini? Tanya Reswara yang kemudian mendapat balasan senyuman dari Bumi. Sementara Esther hanya melongo tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang Bumi menjadi perhatian seperti itu? Padahal biasanya pemuda itu selalu bersikap dingin pada siapapun. Oh iya, itu rotinya ada 3 rasa. Coklat, keju sama susu. Aku takut kamu gak suka, jadi beli 3 rasa deh, ujar Bumi menjelaskan. Oh, oke, makasih, balas Reswara sambil menyentuh roti itu. Sama-sama. Bumi lekas berjalan ke arah tempat duduknya. Woi, kenapa mangap aja? Awas nanti ada lalat masuk,
kata Reswara sambil mengatupkan mulut Esther yang terbuka lebar. Gadis itu hanya menggeleng heran melihat sikap teman sebangkunya, seolah melihat hal yang sangat luar biasa sampai-sampai terpana seperti itu. Ya ampun, ini nyata, Res? Tanya Esther tidak percaya. Ia sampai menjubit pipinya sendiri untuk memastikan dan memeki kesakitan. Apanya? Reswara balik bertanya karena tidak mengerti maksud pertanyaan Esther. Bumi, beliin kamu roti sama minuman. Aku gak lagi mimpi kan? Esther masih tidak percaya dan menganggap kejadian itu hanya mimpi belaka. Apaan sih, Es? Kamu ini kayak gak pernah lihat Bumi beliin sesuatu aja buat orang lain. Sanggah Reswara. Bumi emang gak pernah beliin orang lain makanan, Res. Boro-boro beliin. Mau dideketin aja udah langsung dipelototi. Fix ini sih, fix. Balas Esther sambil menggeleng tidak percaya. Fix apa, Es? Tanya Reswara sambil menatap Esther lekat. Fix kalau Bumi itu suka sama kamu. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.